dan teman-teman CCC. Kembali lagi bersama Cleft Talk dari Cleft and Craniofacial Center FKUI RSCM. Kali ini bersama saya Dr. Jessica Halim dan saya ditemani oleh salah satu craniofacial surgeon dari tim CCC FKUI RSCM, yaitu Dr. Prasetya Nugraheni Kreshanti, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, konsultan kraniofacial. Selamat siang, Dr. Heni. Selamat siang, Dr. Jessica. Siang, dokter. Gimana kabarnya hari ini, dok? Alhamdulillah, kabar baik. Kamu gimana, Jess? Baik juga, dok. Dokter habis operasi atau mau operasi nih, dok? Habis visit. Oh, habis visit. Baik, dokter. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, dok, yang banyak sekali ditanyakan oleh para parents dan teman-teman CCC di luar sana, yaitu mengenai operasi palatoplasti atau operasi celah lelangit. Banyak yang menanyakan apa sih bedanya operasi palatoplasti 1 tahap dan operasi palatoplasti 2 tahap. Nah, mungkin Dr. Heni boleh memberikan introduksi, dok, mengenai perbedaan kedua tipe operasi tersebut. Oke, terima kasih Dr. Jessica. Jadi kalau untuk operasi palatoplasti, pertama kita harus mengetahui dulu nih tujuan dari operasi palatoplasti. Nah, tujuan operasi dari palatoplasti tentu parent pengen tertutup lah ya hubungan antara rongga mulut dengan rongga hidung, supaya nanti makanannya atau minumannya kalau lagi makan atau minum nggak ada yang keluar lewat lubang hidung. Ya, itu salah satu tujuannya, tapi bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya sebenarnya adalah memperbaiki bicara dari pasien. Bagaimana memperbaiki bicara dari pasien? Yaitu dengan mengoperasi langit-langit, terutama langit-langit yang bagian belakang, yang bagian ototnya. Jadi kalau raba langit-langit kita tuh ada bagian yang keras yang di depan yang ada tulangnya, sama bagian yang lunak yang di belakang. Nah, itu bagian yang ototnya yang sangat penting fungsinya untuk bicara. Nah, kemudian juga ada beberapa ada perdebatan lah penyebab kenapa pasien-pasien sumbing itu di masa dewasanya kok sering rahangnya jadi camah ya, jadi cakil, jadi rahang bawahnya lebih maju daripada rahang atasnya. Nah, ini juga ada beberapa yang dipikirkan kemungkinannya. Yang pertama adalah mungkin memang dari awalnya pasien-pasien sumbing ini pertumbuhan rahang atasnya tidak sebaik pasien-pasien yang tidak sumbing. Jadi kalah cepat dibanding rahang bawahnya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ini biasanya disebabkan karena operasi langit-langit. Karena saat kita operasi langit-langit itu kita akan menggeser jaringan dari bagian samping celah untuk dijahitkan di tengah. Nah, ini pada bagian yang langit-langit keras yang ada tulangnya itu akan mencederai tulang dan pusat pertumbuhan tulang rahang atas. Nah, ini yang diduga menyebabkan pertumbuhan rahang atasnya terganggu, jadi terlihat rahang bawahnya lebih maju gitu. Nah, jadi tujuan yang ketiga adalah menyelaraskan lah antara operasi yang bertujuan tadi untuk memperbaiki bicara dengan tidak memperparah gangguan pertumbuhan rahang atas gitu. Jadi ada 3 tujuannya. Pertama, menutup hubungan antara mulut dan hidung. Yang kedua, memperbaiki bicara. Yang ketiga adalah supaya tidak tambah parah pertumbuhan rahang atasnya. Nah, itu pertama yang harus kita kenali dulu tujuan dari operasi langit-langit. Baik, dokter. Nah, sekarang kenapa sih kok kita perlu operasi palatoplasti? Ada yang 1 tahap, ada yang 2 tahap gitu ya. Semua ada plus minusnya. Operasi palatoplasti 1 tahap tentunya akan dilakukan operasi hanya 1 kali. Artinya pasien hanya dibius 1 kali. Mungkin orang tua juga operasi langit-langit itu kan agak repot ya untuk orang tuanya ya, karena minumnya, makannya, pasiennya tidak nyaman ya. Yang biasanya pakai dot bebas gitu sambil tiduran sekarang nggak boleh, harus disendokin. Itu pasti berat banget buat orang tua memang. Nah, keuntungan operasi palatoplasti 1 tahap adalah semua itu dilalui hanya 1 kali gitu. Nah, kemudian untuk tujuan operasi palatoplasti tadi apakah tercapai? Tentu tercapai pastinya. Dengan teknik yang baik, pasti speech-nya akan membaik.
Kemudian pertumbuhan rahang atas ini tergantung saat dioperasi pasiennya umur berapa. Nah, ada teori yang mengatakan kalau operasi palatoplasti satu tahap dikerjakan terlalu awal, nanti pertumbuhan rahang atasnya akan lebih terganggu dibandingkan kalau kita agak menunda operasi langit-langitnya. Tapi kan nggak mungkin juga ditunda sampai anaknya udah umur 5 tahun atau 7 tahun gitu, baru kita operasi palatoplasti satu tahap. Kenapa nggak mungkin? Karena kalau kita tunda sampai selama itu, tentunya fungsi bicara anak itu sangat terganggu gitu. Jadi biasanya kalau di textbook ditulisnya itu antara 9 bulan sampai 24 bulan gitu. Nah, kemudian kalau operasi palatoplasti tahap 2, apa kelebihannya? Nah, ini ada kelebihannya adalah kita mau operasi yang pertama adalah langit-langit lunaknya. Jadi otot-otot yang untuk membantu bicara itu kita operasi dulu pada usia sekitar 6 bulan sampai 9 bulan. Harapannya apa? Harapannya dengan operasi otot-otot ini lebih awal, fungsi bicaranya akan lebih baik. Tapi kita tidak mengganggu langit-langit yang depan, yang bagian tulang. Jadi harapannya pertumbuhan rahang atasnya juga tidak terganggu. Nah, kapan operasi tahap 2-nya? Tahap 2-nya kita operasi nanti setelah anaknya lebih besar. Paling cepat adalah di saat anak umur 2 tahun lebih. Itu paling cepat. Nah, ini harapannya adalah pertumbuhan rahang atasnya tidak terganggu sehingga tidak terjadi itu profil yang dari kalau kita lihat dari samping rahang atasnya lebih belakang daripada rahang bawah gitu. Tapi tentu ada kerugiannya. Kerugiannya adalah parents mungkin ya 2 kali menjalani prosedur tersebut. Anaknya rewel, kemudian ngasih makannya atau ngasih minumnya challenging gitu ya. Tapi tetap aja kalau berdasarkan apa yang kita lihat, mungkin nggak karena operasinya separuh-separuh ya, jadi mungkin nggak selama itu ketidaknyamanan pada pasien. Jadi sebentar dia sudah merasa nyaman, mungkin 1 hari gitu dia udah nyaman, kemudian sudah nggak kesakitan lagi gitu. Tapi kembali lagi Dokter Jessica, bahwa semua ini pasien-pasien sumbing itu membutuhkan pengamatan jangka panjang. Jadi hasil dari teknik operasi tertentu dibandingkan dengan teknik operasi yang lain baru bisa dinilai saat pasien sudah dewasa, sudah selesai masa bertumbuh, yaitu sudah selesai pubertas. Jadi saat pasien udah umur 20-an tahun. Jadi sampai sekarang ini evidence base-nya kalau di pasien-pasien di Caucasian, ras orang kulit putih, memang pertumbuhan rahang atasnya di palatoplasti yang 2 tahap ini tidak terganggu, artinya baik pertumbuhan rahang atasnya. Tapi untuk hasil di pasien kita, ya kita mesti evaluasi lagi nanti jangka panjang gitu. Mungkin itu Dokter Jessica ya. Baik dokter, penjelasannya sangat komprehensif sekali ya dok ya. Jadi memang tahap 1 atau tahap 2, keduanya bagus untuk kasus-kasus tertentu ya dok ya. Tapi banyak juga orang tua yang masih bingung dok. Misalnya mereka bertanya, kan semua dikembalikan ke dokter. Yang paling bagus menurut ekspertis dari dokter spesialisnya. Nah, menurut dokter, apa sih indikasi atau kasus yang mana yang lebih bagus digunakan tahap 1 dan mana yang lebih sesuai digunakan tahap 2, dok? Oke, jadi kalau untuk operasi palatoplasti yang 2 tahap, ini bisa kita kerjakan pada pasien yang dengan celah bibir dan langit yang komplit, yang satu sisi. Jadi kalau untuk yang bilateral atau 2 sisi, kita tidak bisa menggunakan operasi palatoplasti yang 2 tahap gitu. Nah, masalah nanti pilihannya misalnya pasiennya celah bibir dan langit satu sisi, kemudian menanyakan kepada dokternya, bagus yang mana nih dok gitu, kita mau operasi 1 tahap atau 2 tahap gitu ya. Kembali lagi pasti akan saya jelaskan seperti tadi keuntungan dan kelebihan gitu. Tinggal orang tua memilih mau yang mana yang akan sesuai. Mungkin setiap pasien, setiap keluarga kondisinya kan berbeda-beda, nggak sama. Ada yang mungkin merasa oh nggak apa-apa operasi 2 tahap 2 kali. Ada juga yang merasa saya mau 1 kali aja gitu. Jadi kita kembalikan lagi karena setiap pasien itu berbeda kondisi pasiennya ataupun
kondisi keluarganya gitu. Baik dokter, jadi memang ada risk and benefit-nya ya dok ya untuk tahap 1 dan tahap 2. Kalau misalnya tahap pertama memang lebih nyamannya karena cuma sekali, namun ada risiko untuk terhambatnya pertumbuhan maksila ya dok. Sedangkan kalau tahap 2 walaupun dilakukan secara 2 kali, namun akan meminimalkan terjadinya restriksi pertumbuhan maksila ya dok. Namun apakah setiap pasien yang dilakukan tahap 1 atau tahap 2 outcome dari pertumbuhan maksila yang terhambat dan speech outcome-nya itu pasti buruk atau baik untuk tahap 1 dan tahap 2 dok? Kayak kalau misalnya tahap 1 apakah pasti terdapat pertumbuhan maksila yang terhambat gitu. Kalau misalnya tahap 2 apakah pasti misalnya speech outcome-nya lebih buruk gitu dok? Oke. Pertama saya koreksi dulu Dr. Jessica, bukan tahap 1, tahap 2, tapi 1 tahap atau 2 tahap. 1 tahap atau 2 tahap. Ya. Jadi kalau masalah outcome, kami pernah mereview ya hasil-hasil operasi jangka panjang kami di CCC. Selama ini kan kita menggunakan operasi 1 tahap. Nah, dari hasil review jangka panjang ini, yang challenging-nya adalah jumlah pasiennya nggak terlalu banyak yang bisa kita minta datang kembali. Karena udah belasan tahun gitu, kita nggak bisa kontak pasiennya, nomor telepon udah pasti ganti, dan pencatatan pada masa itu juga mungkin nggak sebaik sekarang. Jadi dari jumlah pasien yang terbatas itu, hasil review kita adalah bahwa pertumbuhan rahang atas pasien-pasien yang kita operasi dulu dengan teknik 1 tahap itu hasilnya kurang baik pertumbuhan rahang atasnya. Namun untuk speech-nya, untuk bicaranya, hasil review-nya cukup baik gitu. Tapi sekali lagi yang perlu diingat adalah ini jumlah pasiennya sedikit, mungkin tidak mewakili hasil yang sebenarnya. Tapi berangkat dari situ, kami mulai mencari nih alternatif bagaimana caranya meningkatkan outcome pasien-pasien di CCC. Nah, saat ini ada beberapa yang kami kerjakan di CCC. Yang pertama adalah kita mencoba melakukan operasi 2 tahap ini, supaya kita memperbaiki outcome dari pertumbuhan rahang atasnya. Karena speech-nya kan relatif baik. Speech ini juga dipengaruhi dengan timing of surgery. Jadi pasien-pasien yang dioperasi kurang dari 2 tahun, tentunya lebih baik outcome dari speech-nya. Nah, teknik lain yang sekarang sedang dikerjakan juga di CCC adalah ada beberapa teknik ya yang dipilih berdasarkan jarak antara celahnya gitu. Jadi ini ada paralel, ada 2 jenis operasi, 2 jenis teknik operasi ya. Tapi sekali lagi tetap ini akan membutuhkan evaluasi jangka panjang Dr. Jessica. Dan yang sudah kita perbaiki sekarang ini di CCC adalah pencatatan pasien. Yang sebelumnya pencatatan pasiennya mungkin tidak sistematis dan akhirnya pasien sulit untuk kita kontak kembali untuk dievaluasi. Nah, harapannya dengan sekarang pencatatan lebih baik, nanti ke depannya kita bisa evaluasi dan dari hasil itu kita akan bisa terus memperbaiki sebenarnya teknik yang mana yang paling cocok untuk pasien-pasien kita di Indonesia. Gitu. Baik dokter. Gitu, nah, ini bisa memberikan cukup informasi kepada para parents yang masih bingung mengenai operasi palatoplasti 1 tahap atau 2 tahap ya dok. Nah, apakah dokter sendiri ada pesan-pesan nih untuk parents atau teman-teman di luar sana atau misalnya ya pihak-pihak yang masih bingung antara memilih 1 tahap dan 2 tahap, dok? Oke. Jadi pesannya adalah kalau bingung keep calm gitu. Kayak ini tulisan-tulisan di t-shirt ya. Jadi sebetulnya kalau bingung tentunya kita bertanya kepada yang ahlinya. Setelah kita mendapatkan jawaban, kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan ataupun situasi dan kondisi dalam keluarga. Kira-kira yang cocok seperti apa.
Karena outcome dari teknik palatoplasti satu tahap di tempat kami belum tentu sama dengan outcome di center yang lain gitu. Ada di literatur di dunia ini yang menyebutkan teknik operasi palatoplasti mereka satu tahap hasilnya baik. Ada juga yang melaporkan hasilnya jelek, sehingga mereka melakukan operasi dua tahap. Nah, jadi memang semuanya berbeda karena situasi dan kondisi dari pasiennya berbeda, dari lingkungan mungkin negaranya berbeda, dan juga dari setting center atau rumah sakitnya pun berbeda gitu. Jadi kembali lagi kami akan menjelaskan semuanya, keuntungan, kerugian, komplikasi, jangka panjang hasilnya seperti apa, tapi dikembalikan lagi kepada orang tua kira-kira yang paling sesuai untuk kondisi pasien dan keluarganya seperti apa. Begitu, Dokter Jessica. Baik, dokter. Mungkin kalau misalnya bisa konsultasi ke dokter spesialis bedah plastik terdekat di area Peres atau teman-teman CCC, atau mungkin juga bisa konsultasi langsung ke CCC ya, Dok ya? Bertemu Iya, dengan betul, dokter Dokter dan Jessica. tim-tim yang lainnya. Baik Ya, dokter, terima kasih dokter atas kesempatannya menjelaskan perbedaan antara palatoplasti satu tahap atau dua tahap. Semoga semakin mencerahkan dan memberi pengertian yang lebih baik kepada masyarakat lebih luas. Terima kasih dokter atas waktunya. sama-sama, Dokter Jessica. Baik, terima kasih dokter.